Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Koharudin dari SMP Negeri 2 Pleret. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya akan membahas mengenai tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 berisi mengenai refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 4 poin pokok yang akan dibahas. Yang pertama adalah potret pendidikan zaman kolonial dan berdirinya Taman Siswa. Yang kedua adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan saat ini. Dan yang terakhir adalah refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana implementasinya. Yang pertama, potret pendidikan zaman kolonial dan berdirinya Taman Siswa. Pendidikan pada zaman kolonial pada awalnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pendidikan digunakan sebagai alat untuk mencetak tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk dipekerjakan di perusahaan-perusahaan mereka, dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kolonial Belanda. Kemudian rakyat hanya diajari membaca, menulis dan berhitung seperlunya saja. Pada tahun 1920 merupakan tonggak awal lahirnya cita-cita baru untuk perubahan yang sangat radikal dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Berdirinya Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara mulai mendirikan sekolah Taman Siswa tepatnya pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Kehadiran sekolah Taman Siswa menjadi antitesis hal yang berlawanan terhadap sistem pendidikan era kolonial yang mana cuma memperbolehkan anak-anak bangsawan maupun orang-orang tertentu untuk sekolah, sementara anak-anak rakyat jelata tidak diperbolehkan untuk sekolah. Bagi beliau, bagi KHD, pendidikan adalah alat pergerakan kemerdekaan pada masa itu, baik merdeka secara lahir maupun secara batin. Di sekolah Taman Siswa pula, semboyan pendidikan yang sampai saat ini kita pakai, yaitu Ingar Sosung Tolodo, Ingmadya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Yang kedua, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Peran pendidik diumpamakan seperti petani atau tukang kebun, dan anak-anak adalah biji tumbuhan yang disemai dan ditanam pada lahan yang telah disediakan. Pertumbuhan biji tersebut akan sangat tergantung pada bagaimana perlakuan dari Pak Tani atau tukang kebun. Selanjutnya, dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Anak semestinya diberikan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang sesuai keinginan dan kemampuan mereka. Among menitik beratkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani sepenuh hati. Pendidik sebagai fasilitator menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Sistem Among didasarkan pada 2 hal utama, yaitu yang pertama, kemerdekaan siswa untuk belajar, dan yang kedua, belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alami dasar. Kemudian pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kemudian yang ketiga, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan saat ini adalah belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan tak digerus perkembangan zaman.
Selanjutnya, refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya. Ada 3 pertanyaan yang nanti akan saya jawab. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul ini? Kemudian yang kedua, apa yang berubah setelah mempelajari dan memiliki pemahaman terhadap isi modul ini? Dan yang terakhir, apa yang bisa segera saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1 adalah anak merupakan kertas kosong yang diisi sesuai dengan kehendak dan cara saya sendiri. Kemudian yang kedua, guru adalah sumber belajar utama dan siswa sangat bergantung pada guru. Kemudian yang ketiga, memahami materi pelajaran dan memperoleh nilai yang baik menjadi indikator utama keberhasilan saya sebagai seorang guru. Kemudian yang keempat, ruang kelas menjadi tempat utama untuk melakukan proses pembelajaran. Yang kelima, setiap anak memiliki kewajiban untuk mengikuti alur belajar seperti yang saya rancang dan saya instruksikan. Kemudian yang keenam, peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik atau teacher center. Kemudian peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Kemudian saya mengejar pencapaian materi dan KKM, merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak mengerti dan tidak tuntas, kurang memahami peserta didik, dan suasana kelas yang tertib, disiplin, dan anak-anak paham adalah fokus utama saya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab atau student center. Dan yang ketiga, merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya, menerapkan konsep merdeka belajar, dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, pembelajaran yang juga mengutamakan aspek budi pekerti, jadi bukan hanya kognitif, tidak lagi menuntut tapi menuntun. Ini menerapkan sistem Among. Kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat dari anak tersebut. Kemudian pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Anak bukan kertas putih yang kosong, dan pendidikan bukan hanya mencari ilmu saja. Itu kesimpulan pada hari ini. Baik, terima kasih atas atensinya. Terima kasih sudah belajar dengan saya. Never stop learning because life never stop teaching. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.